Halo sahabat keluarga Pandu, selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberkati dengan tubuh yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program studi Alkitab. Hari ini kita akan mempelajari salah satu bagian Alkitab, yaitu 2 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan 18. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan membaca teksnya terlebih dulu. Penulis kitab 2 Korintus ini sebenarnya mengawali tulisannya di ayat 12 ini dengan membuat perbandingan antara pelayanan perjanjian lama dengan pelayanan Yesus Kristus di perjanjian baru. Lihat perbandingan yang dibuatnya di ayat 11 ketika membandingkan yang pudar disertai dengan kemuliaan dengan yang tidak pudar disertai kemuliaan. Demikian pula perbandingan yang dibuatnya di ayat 9 ketika membuat perbandingan antara pelayanan yang memimpin kepada penghukuman dengan pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Dengan kata lain, penulis kitab 2 Korintus ini sedang membuat perbandingan antara Musa dengan pelayan-pelayan Yesus Kristus yang melakukan apa yang disebutnya dengan pelayanan roh. Jadi pertama yang harus kita pahami dari ayat 12 ini adalah penulis atau kita sebut saja Paulus sedang menyatakan pengharapannya dengan keyakinan bahwa betapa mulianya pelayanan yang memimpin kepada pembenaran sebagaimana dikatakan di ayat 9. Kedua, kita bisa memahami apa yang dikatakan oleh Paulus ini dari penggunaan kata Yunani elpida dalam teks ini. Kata Yunani elpida dari elpis memang secara harafiah berarti harapan, kepercayaan, atau keyakinan, tetapi menunjukkan bahwa harapan atau kepercayaan atau keyakinan itu benar. Dalam teks-teks Alkitab, sering dihubungkan juga dengan iman. Ayat 12 ini sebenarnya secara harafiah dapat diterjemahkan karena memiliki harapan seperti itu, kami menggunakan keberanian yang besar. Jadi pengharapan ini menjadi titik pijak atau titik tolak untuk bertindak penuh keberanian. Penggunaan kata krometa dari kraomai yang diterjemahkan dengan menggunakan menunjukkan adanya sebuah kesempatan yang baik dan kesempatan ini dipergunakan dengan penuh keberanian. Sementara itu, kata Yunani paresia yang diterjemahkan dengan keberanian secara harfiah berarti kebebasan berbicara, kepercayaan diri, atau keterbukaan. Namun makna kata ini sebenarnya lebih menekankan keberanian atau kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum atau publik. Jadi Paulus sebenarnya ingin mengatakan karena keyakinannya tentang betapa mulianya pelayanan roh itu, maka itu dipakainya untuk berani dan percaya diri untuk berbicara di depan publik tentang apa yang menjadi tugasnya. Keyakinannya ini dibandingkannya atau dipertentangkannya dengan Musa yang menyelubungi mukanya supaya orang Israel tidak melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Hal ini juga sudah disampaikan Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 13 dan kita bisa membandingkannya dengan Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Paulus kemudian melanjutkan pembicaraannya tentang orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang tidak mampu memahami kehendak Allah karena selubung itu masih menyelubungi mereka. Mungkin yang dimaksudkan Paulus adalah menyelubungi pikiran mereka. Tanpa Kristus, hal itu tidak bisa disingkapkan. Jadi bagi Paulus, hanya Kristus yang memiliki kuasa untuk menyingkapkan selubung yang menghalangi mereka untuk memahami kehendak Allah. Frasa Yunani eporoteta noemata auton yang diterjemahkan TBLAI dengan pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebenarnya bisa juga berarti bahwa mereka atau orang-orang Yahudilah yang mengeraskan pikiran mereka, atau bisa juga pikiran mereka dikeraskan oleh sesuatu.
Bentuk pasif dari frasa ini memperlihatkan bahwa ada subjek atau sesuatu yang berperan di balik kerasnya pikiran mereka. Pikiran yang mengeras ini dihubungkan dengan belum diangkatnya selubung yang menghalangi mereka. Namun di sini Paulus tidak menghubungkannya dengan pembacaan Taurat, melainkan Perjanjian Lama. Taurat yang dibaca Musa di sini diidentikan dengan Perjanjian Lama. Beberapa penafsir memahami kerudung di sini secara metaforis, yaitu sesuatu yang membuat orang sulit memahami apa yang disampaikan kepada mereka. Pemahaman ini bisa dibandingkan dengan kisah dua orang dalam perjalanan ke Emmaus yang dikatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus yang sedang berjalan dengan mereka. Yang menghalangi ini sering diartikan sebagai pemahaman mereka sendiri atau cara pandang mereka sendiri. Dalam ayat 14 ini, dikatakan bahwa hanya melalui Kristus, kerudung penghalang itu sedang disingkirkan. Jadi dalam teks sebenarnya, Paulus ingin mengatakan bahwa bukan hanya Kristus yang dapat menyingkirkannya, tetapi justru Kristus sekarang sedang menyingkirkannya. Masalah penghalang ini kembali diulangi dengan bentuk yang berbeda di ayat 15. Paulus mengatakan bahwa selubung itu menutupi hati mereka ketika mereka membaca kitab Musa. Jadi ayat 15 dipertegas bahwa mereka sulit memahami karena ada selubung yang menutupi hati mereka. Bahasa Yunani kardian yang diterjemahkan TBLAI dengan hati, secara makna berhubungan dengan hati, pikiran, karakter, batin, kemauan, niat, atau yang digambarkan sebagai pusat dari diri manusia. Jadi bisa saja dalam pemahaman ini, hati digambarkan sebagai pusat diri manusia. Dengan demikian, kalau hati atau pikiran atau batin manusia ditutupi atau tertutup, maka sulit baginya untuk melihat kehendak Allah di dalam hidupnya atau untuk hidupnya. Paulus selanjutnya dalam ayat 16 menegaskan bahwa apabila hati atau pikiran atau batin seseorang diarahkan kepada Tuhan, maka selubung itu akan disingkirkan. Bentuk pasif ketika mengatakan diambil darinya menunjukkan bahwa bukan karena kemampuan orang itu sendiri, melainkan karena kekuatan lain di luar dirinya. Kita dapat mengatakan di sini bahwa kekuatan itu berhubungan dengan Tuhan. Jika dihubungkan dengan ayat 14, maka Kristuslah yang mengambilnya. Kata berbalik diterjemahkan TBLAI dari kata Yunani epistrepse, dari epistrepo, yang secara harafiah berarti berbalik atau kembali, atau berbelok atau berputar. Dalam teks-teks Alkitab, maknanya dihubungkan dengan pertobatan atau kembali ke pikiran yang lebih baik atau yang benar. Beberapa teks juga menunjuk kepada mengikuti kehendak Kristus. Jadi pemikiran Paulus di sini lebih berkesesuaian dengan pesan untuk mengikuti kehendak Kristus. Berbalik kepada Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah mengikuti kehendak Kristus. Kembali dalam ayat 17, Paulus berbicara tentang roh dan menghubungkannya dengan Tuhan. Tuhan adalah roh menurut Paulus. Hal yang sama juga diulangi di ayat 18. Roh di sini dihubungkan dengan kemerdekaan. Jadi kalau berbalik kepada Tuhan, berarti berbalik kepada roh dan memiliki kemerdekaan. Karena tidak ada lagi selubung yang menghalangi. Orang dituntun untuk hidup dalam roh yang juga berarti hidup dalam kemerdekaan. Pengajaran tentang roh ini sudah menjadi bagian penting sejak awal pengajaran Paulus dalam 2 Korintus 3 ini. Sebagaimana sudah dikatakan sebelumnya, hal ini bisa dipahami karena pelayanan Paulus disebut sebagai pelayanan roh. Kemerdekaan dalam ayat 17 ini diterjemahkan dari kata Yunani eleutheria, yang secara harafiah berarti kebebasan dan terutama kebebasan dari perbudakan. Kata ini sering secara teologis dimaknai sebagai terbebas dari melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan keselamatan. Orang-orang Yahudi dianggap melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan keselamatan, karena itu mereka tidak memiliki keagungan Kristus dalam diri mereka dan tidak memiliki kebebasan yang dimaksudkan di sini. Seseorang dikatakan merdeka bukan karena dia bisa melakukan segala sesuatu mengikuti pikiran atau kehendaknya sendiri. Seseorang dikatakan merdeka
karena dia hidup melakukan kehendak Allah dalam tuntunan karya Roh, sehingga dia memiliki keselamatan atau kebebasan atau kemerdekaan. Penegasan tentang orang yang merdeka ini menjadi kesimpulan Paulus dalam ayat 18. Untuk itu pertama-tama kita harus memahami apa yang dikatakan Paulus dalam ayat 18. Ayat 18 ini secara harfiah dapat diterjemahkan demikian: sekarang kita semua yang telah disingkapkan selubungnya dari muka, yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, gambar yang sama sedang diubah dari kemuliaan ke kemuliaan, bahkan seperti dari Tuhan, Roh. Pertama, dalam ayat 18 ini mau menegaskan apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Roh dan apa yang harus kita sebagai orang beriman lakukan. Peran Roh Kudus adalah memberi kita kemerdekaan dengan jalan menyingkirkan selubung dari muka kita orang beriman. Roh Kudus ikut berkarya untuk mengubah gambar Allah dalam diri kita dari kemuliaan ke kemuliaan. Sementara itu, yang menjadi tugas kita adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kata kemuliaan diterjemahkan dari kata Yunani doxan, dari doxa, yang secara harfiah berarti pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Namun kata ini secara teologi sering dipakai untuk menunjuk kepada sebuah kualitas ilahi atau sesuatu yang tidak dalam wujud perkataan, dalam diri sesuatu di luar Allah sendiri. Pembandingnya adalah seperti wajah Yesus yang bersinar-sinar ketika dia sedang berdoa, dan peristiwa ini sering kita sebut sebagai transfigurasi Yesus. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat 18 ini adalah orang percaya yang sudah dimerdekakan dalam hidupnya harus menunjukkan cara-cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga membuat orang menghormati atau memuliakan Tuhan. Cara hidup seperti inilah yang juga membuat orang beriman akan terus diubah dari kemuliaan ke kemuliaan. Kedua, pesan Paulus semakin meyakinkan kita bahwa karya atau pekerjaan Tuhan adalah juga karya atau pekerjaan Roh. Segala yang berlangsung dalam kehidupan orang beriman adalah karya Roh. Karena itu, orang beriman tidak bisa mengabaikan karya Roh di dalam hidupnya dan dalam kehidupan bergereja. Jadi apa relevansi teks ini bagi kita orang beriman saat ini? Pertama, Paulus mengingatkan kita sebagai orang beriman bahwa menjadi orang merdeka bukan berarti hidup menurut kehendak diri kita sendiri, melainkan menurut kehendak Allah. Justru kalau kita hidup menurut kehendak kita sendiri, kita menjadi orang yang tidak merdeka. Ini karena bagi Paulus, kemerdekaan itu adalah keselamatan dalam Kristus. Jadi yang harus kita tunjukkan adalah cara-cara hidup sebagai orang yang telah diselamatkan. Cara-cara hidup semacam ini jugalah yang menurut Paulus adalah sebuah pola hidup yang mengundang orang lain untuk memuliakan Tuhan atau yang memuliakan Tuhan. Pesan ini semakin meneguhkan kita dalam menjalani masa prapaskah yang semakin mendekat. Karena dalam masa prapaskah kita diingatkan untuk mampu mengendalikan keinginan manusia kita dan mencerminkan kematian dan kebangkitan Kristus atau mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kedua, Paulus mengingatkan kita sebagai orang yang telah dimerdekakan untuk memiliki keberanian memberitakan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Keberanian ini bukan karena kita tidak takut dengan apapun atau dengan siapapun, tetapi karena kita percaya Roh ikut bekerja dalam pekerjaan pelayanan kita. Untuk itu, jangan pernah tidak melibatkan Roh dalam setiap kehidupan kita atau kehidupan gereja. Gereja kemudian dengan tegas berbicara tentang Roh Kudus yang bekerja dalam diri setiap orang percaya. Tetapi bukan hanya melibatkan Roh Kudus dalam setiap pelayanan kita, melainkan juga membuka diri untuk terus diubah oleh Roh Kudus. Demikian studi Alkitab hari ini. Semoga kita semakin diperkaya dengan firman Tuhan ini dan dimampukan untuk memberitakan kebenaran Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita selalu.